siapa yang memulai kegaduhan ini? Tentu netizen. Yang saya lihat publiknya. Publik, akhirnya publik masuk di situ. Biasanya kalau sudah gaduh baru bersih-bersih. Kalau sudah viral baru semua turun tangan. Nah, dari situlah kemudian Pak Mahfud juga menyampaikan di media sosial kan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, dari seorang Rafael Alun Trisambodo, borok dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan terendus keluar. Nilai transaksi mencurigakan yang diduga sebagai TPPU amatlah bombastis, 349 triliun rupiah. Angka ini didapat dari hasil analisis PPATK sejak tahun 2009 hingga 2023. Tapi masalahnya bukan hanya di angka yang fantastis. Lagi-lagi komunikasi publik pejabat negeri ini memantik polemik. Informasinya tidak utuh dan penyampaian terburu-buru malah bikin gaduh. Siapa yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini dan bagaimana menyelesaikan kasus dugaan TPPU yang mencapai 349 triliun tersebut? Inilah kontroversi selengkapnya dari Alun jadi gaduh 349 triliun. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ada 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi, sudah dikumulasikan semua meribukan, tidak diberi informasi respon. Kadang-kala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka. Jadi 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Jadi rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu penjelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, gitu kan? Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin. Pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Jazilul Fawait, kemudian mantan Wakil Kepala PPATK Susno Duaji, dan pakar komunikasi politik Hendri Satrio. Sementara di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami sebetulnya sudah mengundang pihak dari Kemenko Polhukam, dari Kementerian Keuangan dan juga dari PPATK, tapi menyatakan tidak bisa hadir pada malam hari ini. Pak Jazilul, saya langsung ke Anda dulu. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala PPATK Senin lalu, apa kesimpulan Komisi 3 DPR RI soal sumber kegaduhan ini? Dari penjelasan PPATK kemarin, itu belum bisa diambil kesimpulan, karena nanti masih akan ada rapat-rapat lanjutan yang akan diselenggarakan oleh Komisi 3 dengan mengundang Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani selaku komite. Dan juga nantinya akan dilakukan rapat kembali dengan Pak Ivan. Tetapi begini, kita dalam kasus ini mestinya kita bersyukur ke Mario Dendi sebenarnya. Karena dari situ awalnya, ketika Mario menganiaya David dan diketahui menggunakan mobil mewah. Nah, sehingga merembet kepada ayahnya, dari ayahnya ke teman-teman ayahnya sampai ke safe box di bank. Nah, dari situ kemudian nggak tahu apakah ini terencana atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian dari PPATK mengumumkan atau setidaknya memberikan keterangan bahwa ada masalah memang dari hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, disitulah kemudian tersulut akhirnya seakan-akan tergiring ini publik
bahwa ada masalah besar di Kementerian Keuangan khususnya di perpajakan dan bea cukai. Nah, dari situ biasa siapa yang memulai kegaduhan ini tentu netizen. Yang saya lihat Publiknya? publik masuk di situ. Biasanya kalau sudah gaduh baru bersih-bersih. Kalau sudah viral baru semua turun tangan. Nah, dari situlah kemudian Pak Mahfud juga menyampaikan di media sosial kan. Nah, dari media sosial ini timbullah berbagai hal. Akhirnya Komisi 3 mengambil langkah untuk memanggil PPATK. Tapi Pak Jazilul, maksud Anda bukan netizen kan yang membuat gaduh? Ya enggak, artinya Jangan sampai netizen merasa terserang ini. kegaduhan ini ada di dunia maya awalnya. Kemudian merembet kepada dunia nyata, yang kemudian di situ jelas siapa yang akan menjadi kira-kira tertuduh di situ. Karena PPATK yang mengungkap dan kebetulan oleh PPATK ini dicurigai ada analisis dan pemeriksaan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang nilainya fantastis. Kemudian Menko Polhukam juga menyampaikan itu. Kemudian siapa lagi? Semua orang Indonesia mengatakan itu, sehingga apa? Meskipun baru dugaan, ini sekali lagi, baru dugaan, tetapi publik sudah menjudge. Ini bahaya. Kenapa publik bisa sampai menjudge, menghakimi? Pasti tidak ada api kalau tidak ada oleh sebab asapnya, itu, kan? maka saya spesifikan aparat penegak pertanyaan hukum saya. harus turun di situ. Oke, sebelum ke sana Pak Jazilul, saya spesifikan pertanyaan saya. Ya. Siapa sumber kegaduhan ini? Sebelum dijawab pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Keuangan. Tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Saya waktu itu sebut 300 T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu, 349 T. Mencurigakan. Pak Didik, jadi siapa sumber kegaduhan ini? Loud and clear kalau kami melihat, karena persoalan kemudian menjadi kontroversial publik ini tidak terlepas bagaimana kemudian koordinasi lintas lembaga di pemerintahan, khususnya yang disampaikan Pak Mahfud, kemudian PPATK dan Menteri Keuangan ini kemudian tidak bisa diterima publik dalam frekuensi yang sama. Jadi berawal dari Pak Mahfud? Artinya di sana masih ada pesan-pesan yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud, kemudian Kementerian Keuangan, PPATK, karena di awal Pak Mahfud menyampaikan loud and clear, kemudian setelah ketemu Menteri Keuangan, kemudian seolah-olah ada penegasan dari Pak Mahfud bahwa yang disampaikan menimbulkan kemudian perspektif publik yang lain. Begitu juga PPATK yang dalam hal ini, dalam lingkup tugasnya, hanya menerima laporan, melakukan analisa, dan meneruskan jika ada potensi tindak pidananya. Tapi PPATK pada saat awal juga terkesan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini tidak ada korupsi begitu. Nah, inilah yang membuat gaduh publik, yang tidak bisa dicerna oleh publik secara utuh terkait dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana mungkin kemudian PPATK yang membuat laporan kemudian menyimpulkan kembali ini sebuah pembiasan informasi yang diterima publik. Kemudian saya pun juga sebagai pengawas PPATK, anggota Komisi 3 melihat bahwa
proporsional dan profesional di dalam menyampaikan informasi ke publik ini harus hati-hati. Tidak boleh kemudian... Kalau yang ini tidak hati-hati, ceroboh. Saya melihat begitu karena bagaimana mungkin kemudian informasi disampaikan di awal 300, kemudian muncul di akhir 349 begitu ya. Kemudian dulu disampaikan Pak Mahfud, kemudian dikoreksi ketika bersama Bu Menkyu gitu. Dikatakan di situ bahwa saya katakan tidak ada korupsi tapi itu TPPU. Tapi mohon maaf, TPPU ini kan harus ada predikat crime-nya, harus ada tindak pidana asalnya. Siapa tahu di dalam pengujian ini atau di dalam proses nanti ditangani oleh aparat ini kemudian ditemukan korupsinya, suapnya, gratifikasinya yang melibatkan oknum-oknum di Kementerian Keuangan, kan itu bisa sangat mungkin. Kenapa diambil kesimpulan tidak ada korupsi? Jadi diawali dari penyampaian informasi yang tidak tepat ya. Mas Hensat, Kepala PPATK mengaku ada kekeliruan interpretasi masyarakat yang mengira bahwa transaksi mencurigakan 349 triliun itu terjadi di Kemenq. Kita simak dulu pernyataannya. Nah, oleh masyarakat, ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Mas Hensat, publiknya yang salah mengerti atau pejabatnya yang gagal menyampaikan informasi dengan tepat ke publik? Trustnya yang nggak ada dari publik ke pejabat negara gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud menyampaikan 300 triliun kemudian menjadi 349 triliun, saya yakin itu Pak Mahfud sedang tidak bercanda. Dia yakin betul dan dia menyampaikan ini di Kemenq gitu ya, bukan di dalam dompet atau di dalam kantong atau bukan di dalam saku saya. Masih ada 349 triliun misalnya, dia tunjuk itu Kemenq. Dan pada saat PPATK menyampaikan itu tidak sepenuhnya dalam, saya sampai bingung tuh ngomongnya tuh, karena PPATK-nya kan bingung tuh menerjemahkannya kan, tidak berada dalam Kemenq, makin bingung kita. Jadi ini maunya apa sih negara ini gitu? Sudah jelas-jelas ada ditemukan 349 triliun, kemudian berkutat bahwa ini tindak pidananya bukan korupsi tapi pencucian uang, ditambah lagi itu tidak terjadi di Kemenq. Sementara asal muasal ini saya tidak setuju juga kalau Pak Mahfud yang memulai. Asal muasal kegaduhan ini ya Kemenq, ya pajak, ya alun gitu. Yang sampai hari ini masih bebas katanya, masih bebas berkeliaran. Masih. Nah itu dia, kan ini menambah pedih gitu ya, perih. Ini ada apa sih dengan negara ini? Gitu ya? Sudah jelas terjadi secara gamblang di depan mata, kemudian malah berkutat dengan perdebatan-perdebatan kata-kata, tidak menyinggung sama sekali 349 triliun ini semua diapain, ini ada di mana, terus silakan dibuka seterang-terangnya gitu kan. Itu 349 triliun kan bukan angka sedikit itu. Itu kalau buat ngegaji dosen kayak saya banyak itu yang bisa digaji mewah itu. Oke, baik. Saya perjelas ya, kata-katanya Menko Mahfud pada tanggal 8 Maret ada pergerakan transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenq. 460 pegawai Kemenq terlibat, sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Disebutkan di situ Kemenq bukan lingkup tupoksi Kemenq seperti yang dijelaskan PPATK. Jadi ada perbedaan ya. Dengan pernyataan awal seperti itu, Pak Susno, wajar tidak kalau publik salah mengerti? Kiranya transaksi mencurigakan itu dilakukan oleh orang Kemenq. Baik, saya akan mulai dulu dari, karena saya mantan PPATK ya. Laporan PPATK itu benar adanya. Boleh dikatakan itu 99% benar, laporan intelijen, dan itu bisa dirubah menjadi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Tapi yang menindaklanjuti adalah harus aparat penegak hukum. Nah itu yang dikatakan oleh Pak Ipan 349 triliun itu kan di Kemenku kan, di pajak sama di bea cukai. Kalau dia katakan itu bukan menyangkut keuangan Kemenku, itu hanya gaya bahasa saja. Tetapi itu terkait pajak dan terkait dengan bea cukai. Buktinya yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Bea Cukai, berapa laporan sudah menghasilkan cukai sebanyak 1,6 triliun, kata Bu Sri Mulyani.
Kemudian sudah dilakukan juga tindak lanjut di pajak, sudah menghasilkan 7, sekian triliun. Oke. Nah, pertanyaannya, laporan itu kan sekian ratus. Dilaporkan sejak 2009. 2009 kebetulan saya Kabaris-Krimnya. Sayalah yang menyelidik tindak pidana Gayus dan sampai jadi pidana, tapi sayang belum sampai ke atas. Saya sudah menindaklanjuti, sudah masuk, Gayus sudah saya tangkap, sudah saya ajukan, tetapi ini tidak sempat menyebar ke lain. Saya sudah nangani Sinturi juga, nangani yang lain-lain. Ya, yang ditangkap saya gitu. Nah, jadi ya. Artinya Pak Susno, apakah memang sulit untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya? Boleh dijawab nanti Pak Susno, dan juga saya ingin tanya ke Mas Kurnia, apakah ini kan sudah disimpulkan, TPPU bukan korupsi, bisa memangnya disimpulkan secepat itu? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini.